Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat selalu untuk semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat tak perlu satu apa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir. Terima kasih siswa kelas 10 yang berbahagia. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Haryono. Di sini saya dipercaya sebagai wakaf kurikulum. Kelas 10 yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang perkurikuluman. Yang pertama yaitu tentang struktur kurikulum. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 07D.D5/KK/2018 tentang struktur dan muatan KTSP SMK, daftar mata pelajaran dan jumlah jam yang akan dipelajari selama siswa belajar di SMK 1 Purwokerto adalah sebagai berikut. Untuk mata pelajaran sendiri dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama adalah muatan nasional. Muatan nasional ini terdiri dari 6 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Ini nanti akan diberikan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Artinya 6 semester. Kemudian yang kedua ada materi atau pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini juga akan diberikan dari kelas 10 sampai kelas 12, masing-masing 2 jam mata pelajaran. Kalau tadi untuk pendidikan agama adalah 3 jam per minggunya. Selanjutnya yang ketiga adalah mapel bahasa Indonesia. Mapel bahasa Indonesia ini diberikan di kelas 10, 11, dan 12, cuma untuk jamnya berbeda. Untuk kelas 10, bahasa Indonesia 4 jam dalam 1 minggu, kemudian untuk kelas 11, 3 jam, untuk kelas 12, 2 jam per minggu. Kemudian yang keempat adalah mata pelajaran matematika. Matematika ini diberikan dari kelas 10 sampai kelas 12 selama 4 jam per minggunya. Kemudian mapel sejarah Indonesia ini hanya diberikan di kelas 10 saja selama 3 jam per minggunya. Kemudian yang keenam adalah mapel bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nah, untuk bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya ini diberikan dari kelas 10 sampai kelas 12, di mana kelas 10 3 jam, kelas 11 3 jam, kemudian yang kelas 12 4 jam tetapi dibagi menjadi 2 jam untuk bahasa Inggris, 2 jam untuk bahasa asing lainnya, yaitu untuk mapel bahasa Jepang atau Mandarin. Kemudian kita masuk di muatan kewilayahan atau materi yang kedua, yaitu yang pertama ada mata pelajaran seni budaya. Seni budaya ini hanya diberikan di kelas 10 selama 3 jam per minggunya. Kemudian ada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini diberikan dari kelas 10 sampai dengan kelas 11 selama 2 jam per minggunya. Kemudian ada mapel mulok atau muatan lokal bahasa Jawa, diberikan dari kelas 10 sampai kelas 12, 2 jam per minggunya. Lah, untuk mata pelajaran tersebut ini nanti akan diterima oleh semua kompetensi keahlian, baik yang jurusan AKL, PPS, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk di yang C, yaitu muatan peminatan kejuruan. Di sini dibagi menjadi 3, ada C1, C2, dan C3. C1 itu dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, C3 kompetensi keahlian. Nah, ini mapel yang nanti akan disampaikan oleh ketua kompetensi keahlian. Jadi selama 1 minggu kurang lebih siswa akan mendapatkan jumlah jam per minggunya adalah 50 jam pelajaran, di mana kita untuk kegiatan pembelajaran hari Senin sampai Jumat hanya 5 hari kerja. Kemudian kalau hari normal biasanya kita mulai jam 7.15 sampai dengan jam 15.30 untuk hari Senin sampai Kamis. Kemudian untuk hari Jumat biasanya jam 7 sampai dengan jam 14 siang. Yang kedua tentang penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa, menjelaskan serta menafsirkan hasil pengukuran, menggambarkan informasi mengenai sejauh mana hasil belajar siswa atau tercapaian kompetensi siswa. Di kurikulum 2013 ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.
Penilaian sikap diambil baik ketika kegiatan pembelajaran tatap muka langsung ataupun lewat daring dan interaksi sosial di luar kelas. Yang menilai semua guru, terutama guru pendidikan agama dan budi pekerti, guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan guru bimbingan konseling serta wali kelas. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Penilaian ini berkaitan dengan ketercapaian kompetensi dasar pada kurikulum 13 atau KI 3 yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Guru mata pelajaran menetapkan teknik penilaian sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Penilaian pengetahuan dilaksanakan melalui yang pertama ulangan harian, melalui tugas-tugas, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, dan uji kompetensi keahlian. Itu untuk penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Keterampilan dalam kurikulum 2013 meliputi keterampilan abstrak atau berpikir dan keterampilan konkret atau kinestik. Kaitannya dalam pemenuhan kompetensi, penilaian keterampilan merupakan penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar pada kompetensi inti 4. Penilaian keterampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengetahuan kompetensi dasar pada KI 3 yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan yang sesungguhnya atau real life. Selanjutnya yang ketiga tentang kriteria kenaikan kelas. Kenaikan kelas adalah pernyataan yang menegaskan bahwa peserta didik telah kompeten dan berhak melanjutkan ke jenjang kompetensi-kompetensi tahun selanjutnya. Pernyataan kompeten atau yang berarti dapat melanjutkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kinerja peserta didik yang meliputi aspek akademik dan non-akademik. Pernyataan kenaikan kelas dilakukan melalui pembagian buku rapot yang dilakukan di akhir tahun pelajaran atau akhir semester. Setiap siswa akan memperoleh buku rapot yang berisi laporan hasil belajar sesuai dengan jumlah kompetensi yang telah dinyatakan kompeten. SMK Negeri 1 Purwokerto menetapkan kriteria kenaikan kelas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah, yang secara detail dirumuskan dalam panduan penilaian hasil belajar dan pengembangan karakter pada sekolah menengah kejuruan. Kenaikan kelas peserta didik ditentukan melalui rapat pleno Dewan Pendidik pada akhir tahun pelajaran dengan kriteria sebagai berikut. 1. Siswa dapat melanjutkan. Siswa ditetapkan dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya apabila A. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. B. Memiliki sikap yang dimanifestasikan dalam kriteria karakter sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. C. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. D. Tidak memiliki lebih dari mata pelajaran muatan nasional, muatan wilayah, dan C1 yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah skor tuntasan minimal atau SKM atau predikat D. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai tuntasan belajar pada semester ganjil, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. E. Tidak memiliki nilai mata pelajaran C2 dan C3 yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah skor tuntasan minimal atau predikat D. F. Melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL selama 3 bulan untuk tahap pertama dengan mendapatkan kriteria minimal kompeten. G. Tidak memiliki ketidakhadiran tanpa keterangan maksimal 15% dalam 1 tahun. Jumlah akumulasi ketidakhadiran semester gasal dan semester genap. H. Satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah. Yang kedua, siswa tidak dapat melanjutkan apabila A.
siswa yang tidak memenuhi satu atau lebih kriteria kenaikan ditetapkan tidak dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya. B. Siswa yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan satu kali selama mengikuti pendidikan di SMA 1 Purwokerto diberi kesempatan untuk mengulang di tingkat yang sama pada tahun berikutnya. C. Nilai mata pelajaran atau kompetensi yang diperoleh pada tingkat yang diulang adalah nilai perolehan tahun terakhir pada tingkat tersebut. D. Siswa yang dinyatakan tidak dapat melanjutkan lebih dari satu kali selama mengikuti pendidikan di SMK 1 Purwokerto dikembalikan ke orang tua dari sekolah untuk memperoleh kesempatan belajar pada sekolah yang sesuai. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang kesiapan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Mengingat Banyumas masih masuk zona kuning untuk COVID-19, maka kegiatan KBM tatap muka yang seharusnya dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 ditetapkan masih menggunakan moda daring dan akan berlangsung dari bulan Juli sampai dengan Agustus. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika menerapkan pembelajaran jarak jauh, antara lain yang pertama adalah siapkan perangkat pembelajaran seperti buku, alat tulis, dan media lainnya. Yang kedua, pastikan dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru. Yang ketiga, ikut dalam grup wali kelas maupun grup mata pelajaran. 4. Ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kelima, siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. Yang keenam, pahami jadwal pelajaran atau pembelajaran serta tujuan atau indikator pembelajarannya. Yang ketujuh, aktif dalam diskusi dengan guru. Sedangkan untuk bulan September sampai dengan bulan Oktober, direncanakan proses pembelajaran akan menggunakan moda kombinasi, yaitu daring dan luring. Daring artinya dalam jaringan dan luring itu artinya di luar jaringan atau tatap muka, tapi terbatas. Direncanakan daring 75% dan luring 25%, terutama untuk mapel-mapel produktif yang membutuhkan praktik secara langsung. Dan untuk bulan November sampai dengan Desember, ini juga kita masih menggunakan moda kombinasi, tetapi sudah meningkat daring menjadi 50% dan luring 50%, dengan tetap mengikuti perkembangan situasi kondisi dan kebijakan dari Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten. Pembelajaran di masa pandemi memerlukan perubahan mindset belajar, yaitu belajar bagaimana belajar dan belajar dalam situasi baru untuk memperoleh pengalaman baru belajar. Pembelajaran pada masa ini memerlukan kearifan dan kesabaran, bahwa belajar bukan semata-mata capaian hasil, melainkan pemerolehan pengalaman melalui proses belajar yang menantang dan penuh seni perjuangan. Ya, demikian materi tentang kurikulum. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.